Mungkin kita sering melihat video serupa muncul di beranda media sosial kita. Video yang menggambarkan seseorang sedang traveling ke tempat wisata, kulineran ke restoran mewah, maupun mengenakan pakaian yang bermerek dengan harga yang cukup mahal. Sayangnya, tak semua video tersebut sesuai realitas yang ada, tapi banyak di antaranya hanyalah rekaan dengan menggunakan kecanggihan teknologi seperti filter di media sosial. Fenomena inilah yang dipotret Zhang Baudrillard dalam teori simulakra dan hiperrealitas. Baudrillard adalah seorang filsuf, sosiologi, dan teoritikus budaya asal Prancis. Ia pernah menjabat sebagai profesor filsafat budaya dan kritik media di Sekolah Pascasarjana Eropa di Sasseville, Swiss. Karya-karyanya sering dikaitkan dengan postmodernisme dan poststrukturalisme, aliran pemikiran yang mempertanyakan konsep modernitas dan struktur sosial. Teori simulakra dan hiperrealitas muncul di era pasca modern saat teknologi, media massa, dan budaya konsumsi mengaburkan batas antara realitas dan representasi. Media dan iklan menciptakan dunia yang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Melalui teori ini, Baudrillard ingin menunjukkan bahwa masyarakat modern tidak lagi berhubungan dengan realitas sebenarnya, tapi hidup dalam simulakra atau representasi yang meniru realitas, bahkan berusaha menggantikannya. Hal itu tak lepas dari campur tangan media dan teknologi yang membentuk dunia yang kita anggap nyata. Teori ini berakar dari strukturalisme dan semiotika, sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para ilmuwan seperti Roland Barthes, seorang pemikir semiotika yang juga sahabat Baudrillard. Namun demikian, Baudrillard mengkritik teori representasi klasik. Ia juga menolak gagasan bahwa simbol selalu mewakili sesuatu yang nyata. Baginya, di era hiperrealitas yang ada hanyalah simulasi tanpa rujukan. Dalam teori simulakra dan hiperrealitas, realitas bukan lagi sebuah kepastian. Baudrillard menyatakan bahwa di era media massa, realitas telah digantikan oleh simulasi atau representasi tanpa rujukan pada keadaan nyata. Iklan, film, dan media sosial membentuk dunia di mana citra lebih penting daripada kebenaran. Seperti halnya video yang ditayangkan di awal. Dengan teknologi, seseorang yang tengah berada di rumahnya bisa seperti tengah berada di pantai dan menimbulkan realitas baru, sehingga menunjukkan manusia tidak lagi berinteraksi dengan pesan secara objektif, dan sebaliknya kita terperangkap dalam rangkaian simulasi yang menciptakan hiperrealitas. Teori ini lebih menekankan aspek sosial. Hal itu terlihat bagaimana Baudrillard melihat media dan teknologi membentuk persepsi kolektif tentang dunia. Teori simulakra dan hiperrealitas memiliki 3 konsep utama, yakni simulasi, simulakra, dan hiperrealitas. Simulasi adalah representasi yang meniru realitas. Simulakra adalah representasi yang kehilangan hubungannya dengan realitas, serta hiperrealitas terjadi ketika simulakra begitu dominan sehingga kita tak lagi dapat membedakannya dengan kenyataan. Media, iklan, dan teknologi digital seperti media sosial mempercepat proses ini, membuat kita hidup di dunia yang terbentuk dari representasi tanpa rujukan yang asli. Berdasarkan uraian di atas, Baudrillard mengidentifikasi 4 tahap simulasi. Pertama, representasi langsung atau gambar masih mencerminkan realitas. Contohnya, potret seseorang yang difoto secara natural tanpa filter atau editing sehingga menggambarkan dunia nyata tanpa perubahan berarti. Kedua, distorsi atau gambar menyimpang
namun masih berdasarkan yang asli. Contohnya foto yang diambil dengan filter di media sosial sehingga tampak lebih real dibandingkan aslinya, namun tetap dikenali sebagai refleksi dari realitas. Kemudian ketiga adalah hilangnya realitas atau hiperrealitas tidak lagi berhubungan dengan aslinya. Contoh, karakter animasi yang tampak nyata tetapi bukan representasi dari dunia nyata. Adapun keempat adalah hiperrealitas atau realitas yang lenyap dan yang tersisa hanya simulakra atau situasi di mana kita sudah sulit membedakan antara mana yang nyata dan tidak nyata, seperti contoh karakter pria buatan AI ini yang tampak nyata tapi sebenarnya tidak pernah ada secara fisik. Teori simulakra dan hiperrealitas bersifat kualitatif. Baudrillard menggunakan pendekatan filosofis dan kritis untuk menganalisis bagaimana representasi menggantikan realitas, sehingga teori ini tidak berfokus pada data atau statistik, melainkan pada makna dan konstruksi realitas melalui media. Teori ini sangat relevan dalam penelitian media massa, digital, dan komunikasi visual, sebab ia membantu memahami fenomena seperti fake news, influencer culture, dan metaverse, di mana representasi menjadi lebih penting daripada fakta dan menjadi jawaban mengapa kita mudah terpengaruh oleh narasi media yang terskema dan terkonstruksi. Dalam praktek komunikasi profesional, teori ini sangat nyata dalam strategi periklanan, di mana brand menciptakan citra yang menyatukan fantasi dan realitas, sementara dalam hubungan masyarakat, narasi yang dikurasi membentuk opini publik. Adapun dalam komunikasi politik, media digunakan untuk membangun representasi kekuasaan yang terkadang jauh dari kenyataan. Demikian paparan saya tentang teori simulakra dan hiperrealitas. Pertanyaan saya, jika semua yang kita lihat di era ini adalah hasil dari simulasi, lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu benar-benar nyata? Sekian dan terima gaji. Salam Tri Suharman.